Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram Prima Crypto Official, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Shiba Inu. Bagaimana kabar kalian, Shiba Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Shiba Inu sedikit mengalami penurunan 1,97%, teman-teman, data dari CoinMarketCap, dan 24 jam terakhir perdagangannya turun 36%. Di sini untuk bulan Oktober ya, tanggal 2 masih membentuk candle berwarna merah. Apakah akan meneruskan tren turun ya, karena Bitcoin masih dalam tahap sideways bearish juga ya, teman-teman ya. Di sini di angka 295 jutaan, turun 0,25% hari ini. Ethereum pun makin turun ya, teman-teman, 20 juta, dan BNB 4,3 juta rupiah, teman-teman ya. Hampir semua token dan altcoin di sini mengalami penurunan ya. Oke, tidak masalah selama kita berinvestasi menggunakan dana dingin, dana bebas ya. Karena jika menggunakan dana panas ya, takutnya nanti teman-teman investment nanti longsor lagi ya, teman-teman. Jadi jangan sekali-kali all in ya. Masuklah bertahap ya, karena crypto winter masih berlanjut ya, teman-teman ya. Kemudian di sini ada berita menarik. Jadi ada tingkat pembakaran Shiba naik 1900% saat antara Shiba terinspirasi oleh hari unduh game Shiba yang akan datang. Jadi untuk hari pengunduhan secara massal ya di tanggal 6 Oktober besok, teman-teman. Kemudian jumlah luka bakar Shiba meningkat secara drastis, mendorong tingkat pembakaran hampir 2000%, teman-teman. Inilah yang membakar hampir semua Shiba ini, teman. Lalu data dari Shibun Tracker of Meme Coin telah melaporkan bahwa dalam 24 jam terakhir rekor jumlah token Shiba Inu telah dikirim ke dompet mati. Oleh karena itu, tingkat pembakaran token anjing ini telah melonjak, teman-teman. Data dari situs web Shibun menunjukkan bahwa selama 24 jam terakhir, tingkat pembakaran telah melonjak secara mengejutkan 1867% dibandingkan dengan periode serupa sebelumnya. Jadi kali ini total 268 juta Shiba telah dikirim ke dompet yang tidak dapat dihabiskan dan dikunci di sana secara permanen. Kali ini potongan terbesar Shiba dibakar oleh Shibun sendiri. Platform ini memindahkan 257 juta meme token ke dompet Inferno. Jadi hari pengunduhan untuk game Shiba Inu Eternity ditunda seperti dilansir di U-Today pada hari Jumat. Hari unduhan resmi untuk game Shiba Eternity yang telah lama ditunggu-tunggu telah ditunda dari 1 Oktober yang awalnya diumumkan menjadi 6 Oktober, teman-teman. Kemudian Satoshi Kusama, pengembang utama dan game tersebut, menyatakan bahwa sebagai gantinya pada tanggal 1 Oktober hari ini, ia akan merilis semua pengetahuan dan rencana untuk game kartu koleksi bermerek Shiba untuk ponsel pintar ini, teman-teman. Kemudian di sini ada yang dilaporkan bahwa 5% keuntungan dari game akan digunakan untuk burning. Ya, jadi pada bulan Agustus permainan diuji di Vietnam, di mana ia menjadi hit ya, dan peluncuran berlangsung di Australia di iOS, teman-teman. Setelah itu Shiba Eternity juga akan dirilis di pengguna Android ya. Oke, lalu ada tambahan menarik di sini mengenai Binance secara resmi meluncurkan Ethereum POW Mining Pool. Jadi sementara ETH berhasil menyelesaikan penggabungan atau merge menjadi POS, ia juga menciptakan kesenjangan besar dalam industri, teman-teman. Jadi seluruh jaringan mengalami perubahan besar setelah transisi proof of work ke proof of stake. Oleh karena itu kebutuhan akan penambang ditiadakan. Jadi teman-teman para miner Ethereum sudah tidak bisa mining lagi ya, teman-teman ya. Dan kenapa kita bahas Ethereum? Karena untuk Shiba Inu ini di bawah jaringan dari Ethereum ya. Ketika Ethereum naik, biasanya juga token-token di bawah dari jaringan Ethereum akan mengalami kenaikan. Ini tidak cocok dengan mereka dan keinginan untuk mempertahankan penambangan POW ditanamkan di antara banyak individu. Dengan itu, berbagai platform yang awalnya menghentikan rantai ini memutuskan untuk memperluas dukungan. Kemudian Binance meningkatkan kehadiran ETHW dengan meluncurkan kolam penambangan Ethereum Proof of Work atau ETHW ya, teman-teman ya. Kemudian pertukaran kripto terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan turun ke Twitter dan mengumumkan inisiatif terbarunya. Lalu Binance menambahkan Binance
memutuskan untuk memberikan semua pengguna ETH pool tanpa biaya pool pada penambangan ETHW. Dan perlu dicatat di sini bahwa biaya kolam renang nol akan berlaku hanya selama 1 bulan hingga 29 Oktober setelah masa promosi penawaran ini berakhir ya. Lalu untuk melindungi pengguna Binance, ETHW akan melalui proses peninjauan daftar ketat yang sama seperti yang dilakukan Binance untuk koin atau token lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan ETHW kemarin meningkat sangat pesat ya, hampir 50% mengalami kenaikan ya di sini, dan selamat buat teman-teman semua yang sudah profit di ETHW ini ya. Lalu di sini ada sedikit info mengenai Into the Block ya, memberikan alasan pengurangan Ethereum ya atau ETH burns. Jadi terlepas dari the merge, Ethereum tetap mengalami inflasi dan penurunan bunga NFT mungkin menjadi penyebabnya ya. Dan dalam sebuah tweet hari ini, Lucas, kepala penelitian di Into the Block, menyoroti bahwa penurunan minat pada NFT mungkin menjadi alasan mengapa EIP 1559 membakar lebih sedikit Ethereum. Jadi menurut Automoro, ada korelasi kuat 0,58 antara NFT dan Ethereum yang dibakar. Mengapa lebih sedikit Ethereum yang dibakar ya? Jadi untuk penurunan minat pada NFT adalah faktor kunci, dengan volume NFT dan Ethereum terbakar memiliki korelasi 0,58 yang relatif kuat di tahun ini. Lalu perlu disebutkan bahwa Ethereum tetap mengalami inflasi meskipun the merge, khususnya Automoro, telah memperkirakan bahwa penerbitan bersih jaringan dapat berkisar antara 0,5% hingga 4,5% ya. Di sini pengurangannya ya teman-teman ya. Lalu pasokan Ethereum secara khusus melampaui angka prediksi 120,6 juta untuk mencapai lebih dari 122 juta, sementara penerbitan aset telah berkurang seperti yang dijanjikan ya. Kemudian mengenai inflasi lanjutan telah dikaitkan dengan biaya gas yang lebih rendah daripada jaringan. EIP 1559, mekanisme pembakaran Ethereum, tetap menjadi komponen penting dari rencana deflasi Ethereum ya teman-teman ya. Kemudian tambahan lagi ya di sini, untuk inflasi agar non bersih dapat dicapai, jaringan Ethereum harus membayar biaya gas rata-rata setidaknya 16 GWI ya teman-teman ya. Itu adalah sedikit mengenai Ethereum dan Shiba Inu teman-teman. Masih sangat murah, 0,17 rupiah hari ini. Dan di bulan Oktober 2021 kenaikannya sangat luar biasa. Apakah juga akan naik seperti ini ketika gamenya rilis? Kita tunggu saja ya teman-teman. Gunakan dana dingin dan bebas dalam melakukan investment. Terima kasih sudah menonton video ini. Share jika bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.